Beberapa menit setelah teleponan dengan suamiku, suasana masih belum terkendali. Putra kami masih saja menangis ketakutan, sementara suara mirip dengkuran terus-menerus terdengar mengelilingi rumah. Bahkan tak hanya itu saja, kini aku pun mulai mencium adanya aroma bunga kenanga. Dan selain itu pula, cuaca di luar tiba-tiba berubah menggila. Angin mendadak bertiup kencang, suara guntur menggelegar keras, dan akhirnya hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Dalam situasi seperti ini, aku hanya bisa berdoa dan mendekap putra kami dengan erat. Sekilas memang tak ada hasil yang signifikan bila menghadapi situasi seperti ini hanya dengan berdoa dan pasrah. Tetapi setidaknya itu kemudian bisa membuatku tenang dan akhirnya bisa berpikir jernih. Jadi sesaat setelah berdoa, aku mulai kepikiran agar menghubungi seseorang untuk dimintai pertolongan. Tut 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 tut. Tombol-tombol HP mulai aku pencet untuk mencari nomor orang-orang terdekat, dan akhirnya perhatianku tertuju pada nomor telepon salah seorang kerabat kami yang tinggal di ujung desa. Aku mulai menghubunginya, tapi sayangnya sinyal keburu hilang sebelum panggilan sempat terhubung. Kampret, sentakku kesal dan kemudian melemparkan HP ke atas bantal. Sekarang aku bingung harus berbuat apa, terlebih kini putra kami menangisnya semakin menjadi-jadi. Bahkan kali ini ia sampai kelojotan tak karuan. Asal tahu saja putra kami tidak pernah bertingkah seperti ini. Jadi dengan keadaan yang sekarang, aku semakin yakin bila kini pasti ada sesuatu tak beres yang sedang dilihat atau ditakutinya. Panik, takut, gelisah, dan bingung pun telah bercampur menjadi satu. Sampai-sampai aku tak sadar menjerit terlalu keras ketika lampu listrik mendadak mati. Setelah membiasakan mata dengan kegelapan, mau tak mau, aku mulai mencari lampu tembok. Maka dengan bantuan sinar HP, seraya menggendong putra kami, aku sekarang mulai beranjak dari kamar. Tujuanku adalah dapur, sebab kami memang selalu menyimpan lampu tembok di sana. Tapi entah kenapa, langkahku kini malah seakan terasa berat untuk sampai di sana. Ya, hal ini terjadi karena putra kami yang sekarang sedang dalam gendonganku tiba-tiba semakin gelisah dan terus-terusan menoleh ke segala arah. Kayaknya ia sedang melihat sesuatu yang hilir mudik di dalam rumah ini. Entah sesuatu apakah itu, tapi yang pasti walau aku sendiri tak melihat apapun, akhirnya hal itu membuat aku jadi mengurungkan niat ke dapur. Berdiam diri dalam kamar dengan hanya mengandalkan penerangan dari cahaya HP itu sungguh menakutkan, apalagi dalam keadaan anak yang terus-terusan terlihat ketakutan. Ini membuat aku terus menitikan air mata dan berharap suamiku akan segera datang. Tapi sayangnya harapanku itu masih belum terpenuhi juga. Bahkan menghubunginya aku pun tak bisa karena sinyal tetap tak muncul-muncul juga. Akhirnya, aku kini hanya bisa diam dan tak berani bersuara ketika di dapur sana muncul suara-suara lenguhan yang mencurigakan. Ya, suaranya mirip dengan suara seseorang yang sedang terkena penyakit asma. Dan selain itu pula, kadang juga terdengar suara-suara benda jatuh di sana. Gugup dan tegang itu sudah pasti, bahkan putra kami pun langsung meringkuk dalam pelukanku, seakan-akan ia juga mengerti jika ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi dalam rumah ini. Apaan itu ya? Jangan-jangan itu... Gumamku ragu dan teringat akan SMS dari sahabatku tadi. Ah, bukan. Itu pastinya hanya suara angin atau lainnya. Gumamku lagi, menepis semua praduga yang tidak baik. Sementara itu, beberapa menit kemudian ketika aku sudah pasrah dengan semua keadaan, tiba-tiba cuaca berangsur baik, guntur, angin, dan hujan benar-benar berhenti. Bahkan tak hanya itu saja, suara-suara aneh dari arah dapur sudah tak terdengar lagi.
apakah semuanya sudah berakhir? Gumamku dalam hati, seraya melirik ke arah putraku yang terlihat mulai tertidur dalam keadaan ketakutan. Tak ingin menyia-nyiakan keadaan yang menurutku sudah aman, aku segera bergegas ke dapur. Tujuanku tetap untuk mengambil lampu tembok. Tapi baru saja sampai di ruang tengah, putra kami yang selalu aku bawa dalam pelukanku tiba-tiba terbangun dan membelalak ketakutan. Ya, ia seakan sedang melihat sesuatu yang menyeramkan berada di balik punggungku. Menghadapi kejanggalan ini, tentu saja aku menjadi ketakutan kembali. Ingin rasanya aku segera menoleh untuk melihat siapakah yang berada di balik punggungku. Tapi hal itu tak bisa aku lakukan karena leherku sekarang mendadak terasa berat dan kaku. Jadi hal yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah berusaha menggigit ujung lidah dan memejamkan kedua mata dengan erat-erat. Konon ketika sedang ketakutan, tindakan ini katanya bisa membuat badan kita agar tidak menjadi semakin lemas dan kaku. Dan hasilnya memang benar. Beberapa detik kemudian aku mulai berhasil menggerakkan kedua kakiku untuk menjauhi tempat tersebut. Tetapi arahku sekarang tetap menuju ke dapur sebab selain butuh penerangan yang memadai, nyala api juga katanya dipercayai mampu menakuti makhluk halus. Jadi tanpa mempedulikan apapun, termasuk tingkah putra kami yang masih ketakutan dengan sesuatu yang mungkin sedang dilihatnya, aku nekat melangkah dan berhasil meraih lampu tembok dengan tepat waktu. Ya, sangat tepat waktu karena bersamaan dengan itu HP-ku mendadak mati alias lowbat. Andai saja lampu tembok tersebut tak aku ambil dan korek tidak selalu berada di dekatnya, maka sudah pasti aku dan putraku akan berada dalam kegelapan yang sangat menakutkan. Jadi kini aku berhasil menyalakan lampu dan buru-buru membawanya ke kamar. Beberapa saat setelah memiliki sebuah penerangan, keadaan tetaplah tidak bisa dibilang aman. Ini semua karena kejanggalan demi kejanggalan mulai semakin sering terjadi. Bayangkan saja, aku yang kini sudah cukup takut dengan kejadian di ruang tengah tadi, sekarang malah kembali dibuat takut karena samar-samar mendengar suara senandung-senandung kecil di belakang rumah. Senandung-senandung tanpa musik ini sebenarnya bukanlah bermakna magis atau sakral, sebab senandung ini biasanya dilantunkan oleh orang-orang di suku kami ketika melakukan acara ritual adat. Tapi bila senandung ini muncul di saat-saat seperti ini, atau di saat ada yang sedang meninggal dunia, orang tuaku bilang itu adalah pertanda jika di dekat kita ada makhluk dari alam lain yang sedang bergentayangan. Jadi intinya senandung itu sekarang sedang dilantunkan oleh makhluk dari alam lain alias hantu. Srrr. Sekujur tubuhku langsung merinding dan gemetar, terlebih ketika suara senandung tersebut semakin dekat dan jelas, bahkan aku sampai-sampai dapat mendengar tiap syair yang dilantunkannya, yang bunyinya kurang lebih begini. Tuu siang lengan aku nau irisan taben, tau tatui let wai nubur lagi sumangaten, luan santaben imanaun padurumung remang lagi sumangaten nemang itai iri bawai wahai lagi santaben imadatu iri telang tuha lagi sumangaten nimang lawung nganyan kesai lawit dan seterusnya. Aku rasanya tak percaya bila yang melantunkan itu adalah hantu sebab suaranya sangat jelas dan terdengar merdu. Tapi karena senandung itu memang bukan sembarang senandung alias senandung yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak suku kami masih hidup primitif, maka aku tak bisa menyangka lagi bila keadaan sekarang benar-benar menakutkan. Sial, benar-benar tak pernah terbayangkan jika hal seperti ini harus menimpaku. Terlebih kini aku sudah menjadi seorang ibu, aku sekarang tidak hanya mementingkan keselamatanku sendiri, tapi harus bertanggung jawab atas keselamatan putraku juga. Detik demi detik berlalu, suara senandung tadi sudah terdengar tepat di luar jendela kamar, yang artinya jarak kami dengan si hantu itu sudah sangat dekat. Tapi untungnya ia tidak berusaha masuk, atau mungkin saja memang belum saatnya untuk masuk.
Menghadapi teror ini, tengkuku secara otomatis terasa berat dan kaku, serta terkadang pula bergidik sendiri. Tapi untungnya putra kami tidak menangis seperti tadi. Ia kini hanya terlihat menunjuk-nunjuk ke atas. Melakukan hal itu kadang sambil tersenyum dan kadang pula sambil menyeringai ngeri. Jadi bisa dikatakan jika ia kini pasti tengah melihat sesuatu yang sedang menggodanya. Melihat tingkahnya ini, jelas saja aku malah semakin ketakutan. Apalagi kini suara senandung yang di luar sana mulai dibarengi oleh suara tawa cekikikan yang sedikit serak. Memang sempat terlintas di pikiranku jika yang di luar sana bisa saja adalah manusia biasa yang sengaja ingin menakut-nakutiku. Tapi mengingat jika di desa ini ada sanksi adat yang sangat berat bagi siapa saja yang kedapatan berbuat seperti itu, maka sangat mustahil ada yang nekat melakukannya. Jadi yang dapat aku lakukan sekarang hanyalah berharap agar semua teror ini cepat berakhir. 1 menit kemudian, tak ada perubahan apapun ke arah yang lebih baik. Semuanya masih terasa sangat menakutkan, terlebih saat di atas atap mulai terdengar suara-suara berisik yang sangat mencurigakan. Tapi sebelum aku bisa menebak itu suara apa, mendadak pintu rumah ada yang menggedor-gedornya. Gedoran ini dibarengi dengan terciumnya aroma parfum yang sering digunakan untuk jenazah, yaitu aroma bedak pipa dan daun pandan. Leherku seakan tercekik dan napasku pun seakan tersekap. Aku mulai membayangkan jika yang di depan pintu sana adalah sosok jenazah yang telah bangkit, atau lebih mudahnya dikatakan mayat hidup. Memang sih terdengar konyol jika langsung membayangkan jika yang di sana itu adalah mayat hidup. Tapi di saat malam-malam seperti ini, lalu tiba-tiba ada yang datang sambil menggedor-gedor pintu tanpa permisi dan memperkenalkan diri dulu. Bukankah itu pasti sebuah tindakan yang tidak wajar? Ya, hal ini hampir tidak mungkin bila dilakukan oleh manusia biasa. Terlebih ketika pintu yang jelas-jelas sudah terkunci itu mulai terdengar berderit-derit keras, yang menandakan jika siapapun yang menggedornya tadi kini sudah berhasil membukanya. Suara langkah kaki mulai terdengar masuk dan melangkah ke dalam rumah bersambung.